Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat, Ibu. Bu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ripka, Hadir, Bu. Lupita, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Sepertinya Bu. dia sakit, Bu. Oh ya sudah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya, yang akan dibacakan oleh Lupita. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya kita akan mempelajari tentang aturan saat jam istirahat di sekolah. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku kelas 2. Muatan PPKN KD 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat di sekolah, kamu harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Jika semua siswa mematuhi aturan yang ada, maka kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan menyenangkan. Semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Yang kedua, mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatan dan orang-orang di sekitarmu. Yang ketiga, dengan mematuhi semua aturan pada saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Aturan saat jam istirahat sekolah. Ada beberapa contoh aturan saat jam istirahat sekolah. Bisa dibacakan? Ripka? Siapa yang mau membacakan? Hmm, saya, Bu. Boleh. Baca ini kan, Bu? Ya, Mana, Bu? Aturan saat jam istirahat di sekolah. 1. Saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Contoh saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. baik. Terima kasih kepada Ripka. Yang sama, Bu. Selanjutnya ada gambar Lani dan teman-temannya sedang ada di taman. Mereka sedang mengamati kupu-kupu yang ada di sekitar mereka. Boleh dibacakan, Lupita, gambar Baik, yang Bu. selanjutnya. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Baik, terima kasih, Lupita. Ada aturan permainan dalam permainan. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menjadi bunga, dan kelompok yang kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika per, ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap. Nah, terdapat bilangan genap. Adakah yang sudah tahu apa itu bilangan genap? Tahu, Bu, bilangan genap itu
ialah bilangan asli yang habis dibagi 2. Benar sekali. Jadi bilangan genap itu terdapat angka 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ada contoh bilangan genap seperti 2, 4, 16, 28, 150, dan lain-lain. Selanjutnya, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Mengenai boleh? Nah, kami mau nanya, Bu. Apa peraturan permainan kupu-kupu yang ada di Taman Bunga? Nah, permainan aturannya, jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Itu aturan permainannya. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Bu. Boleh? Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan, Bu? Nah, yang terjadi jika anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan, maka permainan tidak akan berjalan dengan tertib dan teratur. Wah, berarti kita harus selalu mematuhi peraturan permainan ya, Bu? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Ibu Bu. akan memberikan kalian tugas diskusi mengenai aturan jam istirahat di sekolah. Nah, Ibu akan beri waktu 2 menit. Sudah, Bu. Boleh? Tolong dibacakan. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah yaitu tidak berlarian atau bermain kasar di area istirahat untuk mencegah cedera, tidak merusak fasilitas sekolah atau barang-barang milik sekolah, dan tidak berbicara terlalu keras atau mengganggu teman sekelas yang sedang makan atau beristirahat, Bu. Oke, terima kasih Ripka atas diskusi Ya, Bu. bersama teman-temannya. Selanjutnya ada materi yang kedua, huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Jadi, merawat tumbuhan. Nah, pada kalimat tersebut, terdapat tanda titik yang berarti itu adalah akhir dari suatu kalimat. Selanjutnya, kalimat yang baru yaitu Dedi menyiramnya dan memberinya pupuk. Pada kalimat kedua menggunakan huruf kapital, begitu juga dengan huruf awal kalimat pertama. Ingat ya anak-anak, untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Berikut ini teks. Tandailah setiap kalimat ejaan yang tidak terdapat pada teks. Ada yang ingin membacakan teks ini? Zara? Saya, Bu. Boleh dibacakan. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga. Ketika pembelajaran olahraga, suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia terjatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah.
Ada yang tahu mengenai struktur kalimat ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, akan di slide selanjutnya. Jadi, Lani, Udin, dan Beni ini di awal kalimat terdapat huruf kapital. Setelah huruf kapital terdapat koma dan titik. Pada huruf pertama, itu harus menggunakan huruf kapital. Dan setiap akhir dari kalimat itu harus menggunakan suatu titik. Paham? Paham, Bu. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, aturan selama jam istirahat di sekolah dasar bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan siswa selama istirahat dengan melarang perilaku yang mengganggu dan merusak fasilitas sekolah. Yang kedua, huruf kapital digunakan di awal kalimat dan nama diri. Sementara tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Ini penting dalam tata bahasa dan pemahaman kalimat. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, apakah sudah paham mengenai materi hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ripka. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.